Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nining Adia Ningsih, STK 118002, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Food Additive. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu penggolongan BTP dan pengawet bahan pangan. Saya akan menjelaskan apa itu BTP. Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari pangan atau bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Selanjutnya yaitu ada penggolongan BTP. Penggolongan BTP di sini adalah penggolongan BTP yang diizinkan digunakan pada pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama ada pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksidan, anti gempal, penyedap rasa, pengatur keasaman, pemutih dan pematang tepung, pengemulsi, pengeras, dan sekuestran. Selanjutnya itu sifat, kegunaan, dan keamanan BTP. Pewarna, penambahan bahan pewarna pada pangan dilakukan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, memberi kesan menarik bagi konsumen. Yang kedua itu menyeragamkan warna pangan, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, serta mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Beberapa pewarna alami yang diizinkan pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama ada karamel, ada beta-karoten, serta kurkumin. Pemanis buatan. Pemanis buatan sering ditambahkan ke dalam pangan dan minuman sebagai pengganti gula karena mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pemanis alami atau gula. Yaitu pertama, rasanya lebih manis, membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, tidak mengandung kalori atau mengandung kalori yang jauh lebih rendah sehingga cocok untuk penderita penyakit gula atau diabetes, dan harganya lebih murah. Pengawet. Apa itu pengawet? Pengawet adalah bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian disebabkan oleh mikroba, tetapi tidak jarang produsen menggunakannya pada pangan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur. Penyebab rasa atau aroma dan penguat rasa. Salah satu penyedap rasa dan aroma yang dikenal luas di Indonesia adalah vaksin atau bumbu masak, dan terdapat dengan berbagai merek di pasaran. Penyedap rasa tersebut mengandung senyawa yang disebut monosodium glutamat atau MSG. Peranan asam glutamat sangat penting diantaranya untuk merangsang dan menghantar sinyal-sinyal antar sel otak. Pengemulsi, pemantap, dan pengental. Fungsi dari pengemulsi, pemantap, dan pengental dalam pangan adalah untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air sehingga produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, serta mempunyai tekstur yang kompak. Jenis pangan yang sering menggunakan BTP semacam ini adalah es krim, es putar, saus sardin, gel, jam, sirup, dan lain-lain. Anti kempal atau anti karak. Anti kempal biasanya ditambahkan ke dalam pangan yang berbentuk tepung atau bubuk. Oleh karena itu, peranannya di dalam pangan tidak secara langsung, tetapi termasuk di dalam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pangan seperti susu bubuk, tepung terigu. Selanjutnya itu ada pemutih atau pemucat dan pematang tepung. Pemutih dan pematang tepung adalah bahan yang dapat mempercepat proses pemutih dan sekaligus mematangkan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu hasil pemanggangan, misalnya dalam pembuatan roti, cracker, biskuit, dan kue. Selanjutnya itu ada pengeras, ada sekuestran, ada pengembang adonan, ada zat penjernih, dan sufraktan. Ada juga pembasah. Nah, kemudian selanjutnya itu pengawetan bahan pangan. Dilansir dari Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia, yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan adalah asam sorbat dan garamnya,
sulfit atau sulfur dioksida, nisin, nitrit, dan nitrat. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu sifat, kegunaan, dan keamanan BTP pada pewarna dan pemanis buatan. Tujuan penggunaan BTP dalam pangan yaitu yang pertama, mengawetkan pangan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang menurunkan mutu pangan. Yang kedua, membentuk pangan menjadi lebih baik, renyah, dan lebih enak di mulut. Yang ketiga yaitu memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera. Yang keempat, meningkatkan kualitas pangan serta menghemat biaya. Sifat, kegunaan, dan keamanan BTP yaitu pewarna, pemanis buatan. Pada pewarna, penambahan pewarna pada pangan dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti yang saya jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu memberikan kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna pangan, menstabilkan warna, serta menutupi perubahan warna selama proses pengolahan. Kalau pemanis buatan sendiri itu adalah zat pemanis sintetik. Adalah zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut. Sedangkan kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah dari gula. Hanya beberapa zat pemanis sintetik yang boleh dipakai dalam makanan. Selanjutnya yaitu sifat, kegunaan, dan keamanan BTP pada antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat kerusakan sel dalam tubuh. Senyawa ini memiliki dua fungsi apabila ditambahkan ke dalam produk pangan, yaitu fungsi nutrisi dan fungsi non-nutrisi. Antioksidan ini berperan penting dalam pangan, yaitu untuk mempertahankan produk, mencegah ketengikan, menambah nilai gizi, perubahan nilai gizi, serta perubahan warna dan aroma. Adapun fungsi nutrisi antioksidan antara lain menghambat kerusakan pada tubuh, mencegah beberapa penyakit yang fatal seperti kanker dan tumor, serta menghambat penuaian dini. Sedangkan fungsi pada non-nutrisi antioksidan antara lain menghambat reaksi oksidasi lemak yang mungkin terjadi di dalam produk pangan. Jenis-jenis antioksidan. Ada antioksidan alami. Antioksidan alami adalah antioksidan yang berasal dari tanaman dan ditambahkan ke dalam produk pangan dalam bentuk tanaman aslinya ataupun hasil ekstraksinya. Contoh antioksidan alami yaitu ada tokofenol atau vitamin E, beta-karoten, vitamin A, serta asam aksobat atau vitamin C. Kelemahan dari antioksidan alami ini yaitu mudah rusak pada suhu tinggi, sehingga saat produk pangan diolah atau dimasak, fungsi antioksidan yang terkandung dalam produk tidak dapat bekerja secara optimal. Yang kedua yaitu antioksidan sintetis. Adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintetis reaksi kimia dan diproduksi untuk tujuan komersial. Contohnya yaitu butil hidroksianisol atau BHA, ada BHT serta TBHQ. Jenis antioksidan di atas tersebut umumnya diaplikasikan pada produk makanan ringan, minyak goreng, mie instan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sifat, kegunaan, dan keamanan BTP pada pemutih, pematang tepung, dan anti kempal. Yang pertama yaitu pemutih dan pematang tepung. Pemutih dan pematang tepung adalah bahan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu hasil pemanggangan, misalnya dalam pembuatan roti, cracker, biskuit, dan kue. Yang kedua yaitu pada anti kempal atau anti kerak. Anti kempal biasanya ditambahkan ke dalam pangan yang berbentuk tepung atau bubuk. Oleh karena itu, peranannya di dalam pangan tidak secara langsung, tetapi terdapat di dalam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pangan seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Jenis-jenis bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan. Yang pertama yaitu ada asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, dulsim, kalium klorat, dan formalin. Larangan penggunaan BTP. Yang pertama, dilarang menggunakan BTP untuk tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak
memenuhi persyaratan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk pangan, untuk menyembunyikan kerusakan pangan. Yang kedua yaitu dilarang memproduksi, mengimpor atau mengedarkan BTP yang dilarang atau yang belum mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya yaitu BTP pada pengeras dan sekuestran. Pengeras ditambahkan ke dalam pangan untuk membuat pangan menjadi lebih keras atau mencegah pangan menjadi lebih lunak. Dampak dari pengeras itu sendiri yang pertama, menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan yang dapat disebabkan oleh senyawa kalsium glukonat dalam bahan tambahan pangan pengeras. Yang kedua yaitu gangguan hati yang disebabkan oleh senyawa kalsium sulfat dalam bahan tambahan pangan pengeras. Sekuestran. Sekuestran adalah bahan yang dapat mengikat ion logam pada pangan sehingga memantapkan warna dan tekstur atau mencegah perubahan warna pangan. Adapun dampak negatif sekuestran, yang pertama, rata-rata pertumbuhan lambat pada anak dan remaja, tidak ada selera atau nafsu makan, menyembuhkan luka, kelemahan yang hebat, serta kerontokan pada rambut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.